Oke, selamat siang. Saya Boy Berry Curce dari SMA Kristen Immanuel FPTK Universitas Wijaykusuma Surabaya sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada tanggal 15 Agustus tahun 2023. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Oke, sebelum itu siap diri, beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semua. Oke, sebelum kita mulai, saya minta salah satu orang untuk memimpin doa ya. Siapa yang mau doa hari ini? Oke, Ketua Kelas, silakan memimpin doa hari ini. Sini aja, Pak. Ya, di sini. Oke. Pertama, kita mulai berdoa. Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami untuk hari ini. Sekarang kami yang mengenal pelajaran kami. Dan kiranya Engkau menyertai pelajaran kami dari awal bahkan hingga akhir. Dan juga kiranya Engkau memberkati guru kami yang akan mengajari kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih semua. Oke, sebelum saya mau mulai pelajaran ini, saya mau mengecek siapa yang hari ini tidak hadir. Ada kan? Hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Kemarin kita udah belajar kan? Dimensi 3 itu jarak titik ke titik. Kemarin titik ke titik. Sekarang kita belajar dari jarak titik ke garis. Oke, ada yang masih ingat untuk jarak titik garis tadi? Ada yang masih ingat? Ada masih ingat? Ingat ya? Ingat, oke. Oke, sekarang kemarin masih ingat? Dimensi 3 itu jarak titik ke titik itu fungsinya buat apa? Kemarin kita udah belajar. Ada yang masih ingat? Mencari jarak antara satu titik. Oke, apa ya kan? Ada yang masih ingat? Oke. Jadi masih ingat ya, kita mencari titik ke titik. Ini ada titik A, di sini titik B. Kita mencari ya. Berarti jaraknya adalah, misalkan di sini L. Berarti jaraknya adalah titik panjangnya. Oke, masih ingat? Oke, masih ingat ya? Masih, Pak. Oke, sebelum ini, jadi hari ini saya mempelajari tentang dimensi 3 jarak titik ke garis. Apa ini fungsinya? Sama seperti kemarin. Jadi kita untuk mencari jarak titik ke garis. Fungsinya adalah tujuan pembelajaran adalah ini. Jadi setelah kita mempelajari pembelajaran dilaksanakan, siswa dapat diharapkan menentukan segitiga yang digunakan untuk mencari jarak titik ke garis. Terus yang kedua, menentukan garis yang merupakan jarak titik ke garis. Yang ketiga, menggunakan rumus yang sesuai untuk mencari panjang atau jarak titik garis. Yang keempat adalah menghitung dan menganalisa jarak titik ke garis. Jadi hari ini tujuan kita mempelajari jarak ini adalah ini. Yaitu yang pertama Pak, kita baca bareng-bareng ya. Nomor 1 apa? Menentukan segitiga yang digunakan untuk mencari jarak titik ke garis. Oke, yang kedua. Menentukan garis yang merupakan jarak titik ke garis. Oke, yang ketiga. Menggunakan rumus yang sesuai untuk mencari panjang atau jarak titik ke garis. Oke, yang keempat. Menghitung dan menganalisis jarak titik ke garis. Oke, ada yang mau tanya untuk tujuan ini pembelajaran? Ada yang mau tanya? Silakan. Ya? Oke, kalau nggak ada, oke. Sekarang saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini. Kalau sebelum itu, saya akan bagikan kelompok dulu. Oke, ada kelompok? Minta kelompok ya sekarang kita udah nanti kelompok kemarin. Pakai kelompok yang kemarin aja, oke. Silakan. Juga dengan kelompok yang lain.
Ke depan, ini ada video yang akan saya tampilkan. Oke, sebelum kita persepsi ini adalah sebelum kamu mempelajari ini harus mengetahui luas dan volume bangunan. Oke, terus yang kedua adalah kemarin kita sudah belajar titik jarak antara titik ke titik. Jadi kamu harus sebelum mempelajari jarak ke titik, jarak ke garis, kamu harus memperhatikan antara luas. Kita harus mengetahui luas dan volume benda, volume bangunan. Terus yang kedua adalah jarak titik ke titik. Oke, karena yang ini udah paham, mari kita lanjut. Oke, silakan kita lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel NetLab. Oke, video kita kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membahas materi matematika wajib kelas 12, yaitu analisis bangun ruang. Kemarin kita udah belajar jarak dari titik ke titik, dan sekarang kita akan belajar jarak dari titik ke garis. Nanti akan ada 5 contoh soal plus pembahasan, dan di akhir video akan ada 1 soal latihan yang bisa teman-teman coba. Oke, sebelum kita bahas beberapa contoh soal mengenai jarak dari titik ke garis, kita pahami dulu konsep dasarnya. Misalkan kita punya sebuah titik, ya, oke, ini titiknya dan sebuah garis. Kita beri nama titik ini titik A, dan garis ini atau segmen garis ini adalah segmen garis BC. Nah, manakah yang dimaksud dengan jarak dari titik ke garis? Jarak dari titik ke garis itu sama dengan garis yang kita tarik dari titik setengah ABCD itu sama aja dengan setengah ACBC. Ruas kiri dan ruas kanan setengahnya kita buang, ya. Artinya kedua ruas kita kali 2, maka kita peroleh AB kali CD sama dengan AC kali BC. Kita kan mau nyari garis tinggi. Garis tinggi itu CD. CD itu sama dengan AC kali BC dibagi AB. Nah, ini juga sering kita gunakan. Dan konsep yang terakhir adalah dalil proyeksi segitiga. Ini juga penting banget, ya. Karena kalau cara-cara sebelumnya, Pythagoras, dasar trigonometri atau luas segitiga, itu berlaku untuk segitiga sikusiku. Dari aksen PC berapa? Ya setengahnya dari 10 akar 2. Ini 5 akar 2. Yang sebelah sini AF-nya juga sama, 5 akar 2. Jadi kalau sudut kiri kanannya sama, maka jaraknya ini pasti sama, teman-teman. Ya, jadi garis tinggi ini akan membagi 2 bagian alas yang sama panjang. Nah, sekarang kita untuk menghitung tinggi segitiga ini atau jarak dari F ke AC ada 2 cara. Cara pertama kita bisa menggunakan Pythagoras. Ya, teman-teman perhatikan F aksen C di sini. F aksen itu sama dengan FC kuadrat akar dari FC kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat, ya kan? Pythagoras, ya. F aksen C kuadrat. Tinggal kita masukkan aja nilainya. FC berapa? 10 akar 2, kita kuadratkan. 10 akar 2 kuadrat dikurangi F aksen C itu 5 akar 2, kita kuadratkan, sama dengan 10 akar 2 dikuadratkan. 10 dikuadratkan kan 100, ya. Akar 2 dikuadratkan 2, 100 kali 2 200 dikurangi 5 dikuadratkan 25, akar 2 dikuadratkan 2, 25 kali 2 50, 200 dikurangi 50 150, ya enggak? 150 ini sama aja dengan 25 kali 6, sama dengan akar 25 itu 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6. 5 akar 6, ada nggak? Jawabannya adalah C. Nah, itu cara pertama. Cara kedua. Oke, di sini ada pertanyaan? Oke, cukup ya, di sini ya.
Ada yang mau tanya untuk video ini? Contoh-contoh slide. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Sekarang ketua kelompok. Ketua kelompok tolong masuk maju ke depan. Silakan ambil tugas-tugasnya dan KPD-nya. Ada yang lebih? Ada yang lebih nggak? Ada KPD-nya yang ini. Oke, dibaca dulu. Silakan. Kalau udah oke semua, silakan dibaca. Silakan dibacakan KPD-nya. Oke, lihat KPD-nya. Kamu lihat. Pertama adalah kalian baca dulu kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, dan cara penggunaan KPD-nya. Udah? Dibaca semua? Kalau udah, sekarang ini belakangnya dia. Nah, sekarang itu ada penyelesaian, ada permasalahan yang harus perbaiki. Oke, silakan dibaca, coba diskusikan. Oke, ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada, silakan dibaca, dipahami. Oke, setelah dibaca, dipahami, dan coba dikerjakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Belum? Oke, silakan dibaca, dipahami dan dikerjakan. Diskusikan, jangan masing-masing ya. Oke, Pak. Penilaian nanti adalah, penilaiannya adalah nanti penilaiannya berdasarkan individu atau kelompok, berdasarkan hasil dari kerjaan kalian di KPD ya. Penilaiannya, oke? Saya kasih waktu 20 menit. Ada yang salah? Ada yang salah? Bisa? Kan kalau ikut, kenapa alasannya? Kalau ini ada yang bertanya? Ini kelompok apa nih? Dua, Pak. Oke, gimana? Udah, Pak. Satu? Bisa? Bisa, Pak. Perhatikan gambar beranya ini tahu. Apakah kamu menentukan kondisi syarat tadi? Bisa? Bisa, Pak. Dapat ditanya kan dapat kan? Dari itu gampang. Kenapa? Kenapa dapat? Sini dulu. Oke. Saya. Oke, ada yang mau tanya? Apa? Iya betul. Ini yang di sini ke sini oke nyangga. Nah, cara dapatkah kamu menentukan kondisi ini? Apa enggak? Kira-kira ada. Oke, terus sampai dengan cara bagaimana cara mengetahui panjang itu dengan bukan, bagaimana cara mengetahui panjang kayu
Yang tersebut. Apa kira-kira? Bagaimana cara mengetahui panjang kayu penyangga yang diperlukan? Gimana cara mengetahui? Gimana guys? Kira-kira gitu? Iya. Ya, iya gitu. Konsepnya itu. Gimana cara? Oke. Udah, nomor 1 ya, bisa? Gimana? Nomor 1, kamu nggak dapat? Cari jarak terpendek. Oke, nomor 1. Dapatkah kamu menurut tahu? Dapat. Dapatkah? Bukan ini ya, bukan begini. Dapat nggak? Iya. Dapat. Terus yang B, bagaimana cara mengetahui panjangnya gimana? Cari segitiga yang panjang segitiga. Nanti ya, kalau mungkin ya, ada masalah ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Jangan lanjutkan lagi. Dengan menggunakan teorema menggunakan bantuan Iya. Mau nggak keluar? Juga. atau dengan cara kan katanya harus menggunakan dari jarak itu sudah dulu tapi kita dapat mengetahui panjang kayu penyangga nanti kita harus mengetahui dulu untuk panjang Ada yang ada yang kesulitan untuk menjawab pemecahan masalah? Bisa? Waktunya 20 menit ya. Kan kalau dibantu jadi 4 jam. 4 jam masih di kan 4 jam 3 kali. Ya udah jadi 2. Iya. Oke, silakan diskusikan yuk. Coba diskusikan dulu kemudian. Ayo, diskusikan. Jangan diam aja. Kamu juga nih, kelompok 3 ya? Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kalau diskusikan, jangan diam ya. Diskusikan. Nanti presentasi loh. Diskusikan. Kelompok 2 nih, diskusikan dulu. Diskusikan, ditanya semua, dijelasin. Bagian nanti jelasin. itu kan kita cari contohnya kita nilai apa cari panjang penyanggaannya mana nah kita cari itu panjangnya artinya ukurannya Ya. ya cara kita cari ukurannya kan bisa dari kita kalau kita tahu alasnya biasanya kita udah tahu alasnya kan yang luas kurang beda Dua, segitiga terbentuk dari atas. Semua. Segitiga semua. nah kita kan bisa pakai rumus Pythagoras yang sisi kiri kurang sisi alas kuadrat Jangan kita sama buat akar lagi akar Ayo diskusikan ayo. Kelompoknya. Ayo.
semuanya? Bisa dong. Bisa? Yang sisi yang di sudut yang diapit nih kuadrat tambah yang di sudut. Bisa sih, tapi kita nggak tahu nilai sudutnya. Kan harus Sama kamu itu sudutnya 45. ini ya, sudutnya 45 ini 60 ya. Artinya yang di sudut aja sudutnya ini 60. Sini 40. Gitu. Jadi ini ganda kok. Ya. Untuk apa jumlah sudut sudut 3 sama 4 Gimana? sudut buat sudut 3 sama 4. Semuanya sama? Nggak sama. Oke, semua pada sama. Oh, artinya Lanjut. Oke. Satu orang bang. Semua. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Sebagai saksi nanti tanya, silakan bertanya, boleh bergaya setelah bertanya. Oke, silakan. Selamat pagi semua. Kami dari Sulawesi 1 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan kami. Nomor 1, pertanyaan pertama adalah untuk menghasilkan gambar dan penjelasan kayu berakuda dan alat biasa. Kita menentukan posisi dan atau syarat untuk lebih Suaranya keras ya, keras. Yang jelas, suaranya jelas. Suaranya jelas. Ayo. Ayo lah ya. Suaranya jelas. Pertanyaan pertama merupakan untuk mengetahui kondisi atau syarat ujung kayu penyangga ujung kayu dasar untuk seminimal mungkin. Dari diskusi kita menyatakan bahwa untuk mengetahui ujung kayu penyangga adalah untuk menentukan garis segala lurus dari ujung paling tinggi ke alas dari bangunan. Dan cara mengetahui panjang kayu penyangga adalah dengan menentukan garis segala lurus dan menentukan garis yang paling terdekat. Oke, ada yang mau tanya untuk yang pertama? Oke, lanjut. Silakan. Yang kedua. Pertanyaan kedua, pastikan gambar di samping jarak titik A ke BC untuk menghitung jarak titik A ke BC. Garis untuk dari kita garis mewakili bagi jarak dari titik A ke BC. A ke BC adalah garis AD dan segitiga terbentuk dari gambar di atas merupakan segitiga sembarang. Cara yang kita gunakan untuk mengetahui jarak dari titik A ke BC adalah dengan menggunakan rumus dari perancang segitiga. Hasil jarak titik A ke garis BC adalah 11/8. Yuk. Selanjutnya dijelaskan semuanya ya. Jelaskan di depan hasil yang didapatkan dari mana. Dipercepat, waktunya 2 menit. Oke, perhatikan. Untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Tolong perhatikan. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari jawaban-jawaban kami yang kami telah amati dari soal-soal yang ada di kertas. Oke, yang pertama, jika kita lihat dari gambar ya, ABC, dan pertanyaannya adalah seperti ini. Dapatkah kamu menentukan kondisi atau syarat ujung kayu penyangga lurus ke kayu dasar seminimal mungkin? Jawaban kami adalah ya, dapat. Dengan syarat kedua ujung penyangganya harus tegak lurus dengan alas dan sudut atapnya. Oke, ada yang bertanya untuk kelompok yang pertama? Silakan. Ada? Oke, ada yang bertanya? Kelompok 1, 2,
Ya? Oke, lanjut. Silakan. Oke, lalu di pertanyaan selanjutnya dari soal yang sama, dari gambar yang sama, bagaimana cara mengetahui panjang kayu penyangga yang ditelurkan? Oke, kita dapat mengetahui panjang kayu penyangganya dengan menggunakan teorem Pythagoras dan atau luas segitiga. Namun panjang sisi-sisinya harus diketahui atau juga luas segitiganya ini harus diketahui. Begitu. Lalu setelah dihitung-hitung maka akan diketahui panjang kayu penyangganya. Oke, lanjut silakan. Oke, di sini ada soal nomor 1. Di sini ada gambar susunan kayu sepertinya yang membentuk segitiga. Dan ini itu segitiga sama kayu. Di sini dari 0 diketahui garis BC 12 meter dan disuruh menghitung jarak titik A dari garis BC. Dan di sini ada pertanyaan pertama, garis yang mewakili sebagai jarak titik A dari BC. Jawaban kami di sini adalah garis AD, karena garis AD itu tidak lurus dengan BC. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, segitiga yang terbentuk dari gambar di atas dan segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga sama kaki karena panjang alasnya berbeda dan dengan kedua sisinya sama. Dan pertanyaan selanjutnya, untuk menentukan jarak titik A ke garis BC kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras ini dengan Dua mungkin. Lagi cepat. Jangan blokir, oke? Ya. 1, 2, 3. Halo guys, kami Perhatikan. Ayo, perhatikan semuanya. ingin mempresentasikan pekerjaan yang sudah kami kerjakan. Oke, silakan, Kristina. Itu jarak A ke B kan 8, berarti A ke C juga 8 ya? Iya, karena ini kan segitiga sama kaki, jadi ininya sama juga. Apa bedanya sama segitiga sama sisi? Kalau sama sisi itu tuh C sama B nya juga 8 meter. Jadi kayak ini 8 meter, 8 meter, 8 meter. Berarti tiga-tiganya sama? Iya. Oke, makasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Masa tadi mau tanya? Oke. Nomornya itu dapat dari kita kan nyarinya itu A sama D. Nah, tapi kita pakainya itu yang di sini yang D sama B. Jadi ini 12 dibagi 2. Kayak 12 bagi 2 itu 6. Jadi ini 6, ini 6. Kami dari selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kami. Saya akan jelaskan oleh teman-teman kami. Kami presentasikan yang nomor 5. Untuk prospeknya itu 18 cm. Untuk mencari garis A untuk di pertemuan A sama BH nya itu kita sebut saja titik O. Kita akan menggunakan rumus dari luas segitiga. Nah, ini kalau diproyeksikan maka akan seperti ini. Untuk AB nya itu 18 dan A ke H nya itu 18 akar 2.
Gimana? Berarti gimana Alsa? Jadi jarak titik sama garis, misal ada satu titik A, di sini ada garis AB, maka jaraknya itu apa? Tegak lurus. Ingat ya, harus tegak lurus. Ada berapa metode cara penghitungannya? Ada apa? Ada berapa? 4. Apa aja? Ya, terus? Terus? Konsep dasar trigonometri. Oke, terus lagi satu lagi. Terus? 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 Satu lagi dari profesi. Oke, dia ada berapa? 4. Apa aja? Sebut lagi, coba kita ulangi. Apa aja? Konsep dasar trigonometri, luasan algebra, dari referensi. Oke, bisa ya? Oke, jadi kita punya kesimpulan ini. Oke, sorry. Kita punya kesimpulan. Kita punya kesimpulannya begini. Oke, kita punya kesimpulan. Kesimpulan adalah, misalkan ada garis A adalah satu titik dan garis adalah garis. Jadi jarak titik adalah panjang luas garis AB, ya. Jadi, nah dengan B itu harus terletak di G dan AB itu garis G. Titik B disebut juga proyeksi tertitik A pada garis B. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Terus yang kedua, jarak titik A ke garis G merupakan panjang garis titik yang melalui titik A garis G3 dihasilkan. Ini yang kedua. Rumus-rumus yang digunakan adalah probabilitas dan rumus plus 3 sangat penting untuk menghitung suatu jalan titik garis ke suatu titik. Oke, itu kesimpulan dari saya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ada? Kalau nggak ada? Oke, nggak ada. Sekarang saya mau mencoba pengetahuan kalian lagi, yaitu dengan kuis. Nah, coba saya kuis. Waktunya 5 menit. Sampai sekarang. Gampang ya kuisnya ya? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang perhatikan lagi ke depan. Setelah ini, oke, refleksi. Setelah pembelajaran ini, saya akhirnya mampu apa? Kalian tulis. Saya mampu apa? Tulis saya. Oke, akhirnya apa? Tulis. Saya dapat apa? Sudah? Sampai tulis? Sudah semua? Oke, akhirnya nanti, nah oke. Jadi pembelajaran ini telah selesai. Akhirnya nanti yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari selanjutnya, yaitu adalah kita mempelajari jarak antara garis terhadap garis. Oke, kita akan mempelajari jarak terhadap garis. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari minggu depan kita akan mempelajari jarak antara garis dengan garis. Oke, selanjutnya adalah nanti saya akan bagikan tugas ke grup kalian WhatsApp ya. Akan saya bagikan, nanti tugas saya akan pelajari cek dan akan kalian pelajari. Habis pelajari kalian masuk. Terus kalian tugas kumpulkan pada hari yang telah ditentukan di grup ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kalau nggak ada,
Mulai pelajaran dengan doa, kita akhiri dengan pelajaran dengan doa. Oke, silakan semua kelas isi doa lagi. Ya, silakan. Mulai. Mari teman-teman kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Bapak menyertai pelajaran kami dari awal sampai akhir. Kiranya ilmu yang telah diajarkan kami dapat mengerti dan memahami. Dan kiranya memberkati hidup kami yang telah menjadi Yesus Maria. Siap berdiri. Barisan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih semua. Sampai jumpa dan ingat jangan